Shalom, Bapak saudara siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Mari buka Alkitab saudara yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12. Ayat pertama sampai ayat yang ke-8 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 8 dengan judul perikop Yesus diurapi di Betania. Dan saya percaya ayat firman Tuhan ini sudah tidak ada asing bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan itu selalu baru. Amin. Ayat pertama berkata demikian. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ayat 2. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat 4. Tetapi Judas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, ayat 5, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Ayat 6. Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sendiri mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. 7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Ayat 8 sama-sama. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Yang percaya firman Tuhan, katakan amin. Tema yang akan saya bawakan pada pagi ini adalah istimewa di mata Tuhan. Apa Bapak Ibu? Istimewa di mata Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang istimewa di mata Tuhan. Buat apa kita istimewa di hadapan manusia kalau kita tidak istimewa di hadapan Tuhan? Kemarin saya ketemu seorang pengusaha yang punya 2 anak laki-laki. Ketika saya bertemu dengan pengusaha ini, dia bangga banget dengan anaknya yang bungsu. Tadi saya katakan dia punya 2 anak laki-laki. Dan ketika saya bertemu dengan dia tuh sangat bangga dengan anak yang bungsu. Setiap pembicaraan dengan saya selalu dia mempromosikan anaknya yang bungsu itu. Dia katakan anak saya ini sudah tidak merepotkan saya. Dia sudah bisa usaha sendiri dan sudah bisa menjalankan usaha dengan baik. Dan dia katakan bukan hanya satu jenis usaha, sudah ada berapa usaha yang anaknya ini jalankan. Sementara yang sulung tidak melakukan apa-apa. Dan ketika saya cerita ini, kira-kira yang mana ya anak yang istimewa bagi pengusaha ini? Anak bungsu atau anak sulung? Pasti yang bungsu ya. Sudah melakukan sesuatu yang menyenangkan dia. Beda dengan saya Bapak Ibu Saudaraku. Ketika waktu saya kecil, saya sangat nakal dan bandel. Beda dengan koko saya, jam 4 pagi dia sudah bangun, sudah siap-siap. Jam 5 saat itu waktu itu sudah buka toko kelontong. Dia sudah bantu orang tua saya untuk buka toko. Saya masih ngorok. Kadang kalau jam 7 mau bangun masih mesti dibangunkan lagi Bapak Saudaraku. Kadang mesti disiram dengan air baru bangun. Ketika papa saya mau pensiun, kira-kira siapa yang dipromosikan menggantikan posisi dia? Halo? Saya yang nakal dan bandel atau koko saya? Dari perikop firman Tuhan yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yesus ada di Betania, sebelum Paskah terakhir Yesus kemudian dia disalibkan, dia dijamu oleh satu keluarga. Di sana ada Maria, ada Marta, ada Lazarus, dan murid-muridnya juga mengikuti Yesus.
Dari sekian banyak pribadi ada seorang yang istimewa di mata Tuhan. Siapakah dia itu? Bukan, siapa dia? Bukan ya. Kus Hendratno barusan meninggal ya. Saya tidak bicara tentang Kus Hendratno. Kira-kira siapa yang istimewa di mata Tuhan? Apakah salah satu murid-murid Yesus yang setiap hari mengikuti dia? Bukan. Apakah Lazarus yang sempat mati lalu dibangkitkan oleh Yesus? Apakah dia orang istimewa di hadapan Tuhan? Apakah Marta yang selalu sibuk ketika Yesus datang melayani Tuhan dengan baik? Bukan. Tetapi Maria adalah sosok pribadi yang istimewa dan luar biasa di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan pilih kasih? Tidak, Tuhan tidak pilih kasih. Nanti kita akan sama-sama belajar kenapa Maria itu istimewa di hadapan, di mata Tuhan. Saya berdoa sekali lagi, jemaat yang saya gembalakan menjadi jemaat yang istimewa dan luar biasa di mata Tuhan. Amin. Apa yang dilakukan Maria sehingga istimewa di mata Tuhan? Coba perhatikan Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ketiga berkata demikian. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, garis bawah yang murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan baunya minyak semerbak di seluruh rumah itu. Untuk membeli setengah kati minyak narwastu, itu bukan harga yang murah. Dikatakan kira-kira 300 dinar. 1 dinar itu sama dengan upah 1 hari. Kalau saya kalikan misalnya upah sekarang 1 hari 150.000, kalau 300 dinar berarti harus habiskan uang kira-kira 45 juta hanya untuk menyeka kaki Yesus. Saya ingin Bapak Ibu Saudara bayangkan sejenak ya, apa yang dilakukan Maria itu benar dan tepat tidak? Halo? Ayo, saya ingin akal sehat kita pikirkan sejenak ya. Apa yang dilakukan Maria apakah benar dan tepat? Keluarkan uang lebih kurang 45 juta kalau saya kurskan sekarang, hanya diboroskan untuk menyeka kaki Yesus. Ini kalau hanya untuk menyeka kaki ya dengan minyak wangi menurut ukuran manusia itu sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, itu pemborosan kalau menurut ukuran manusia. Dan tidak gampang bagi Maria untuk melakukan, untuk bagi banyak orang untuk melakukan ini tidak gampang Bapak Saudaraku. Biasanya kalau orang pakai parfum atau pakai minyak wangi, biasanya dipakai irit-irit, betul tidak? 50 cc dipakai. Ada yang dituangkan begini, minyak wangi? Ada yang gitu? Tetapi Maria tidak memperhitungkan harga yang begitu mahal, tetapi yang penting dia melayani Tuhan menurut keinginan Tuhan. Seringkali Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, seringkali kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Aduh, ini kenapa sih soal pelayan mesti keluarkan uang banyak? Kenapa mesti beli beras setiap bulan? Kenapa sih mau penginjilan ke luar kota? Kenapa sih mau kirim uang ke A, ke B, ke C? Kenapa kita mesti lakukan ini dan itu? Kan pemborosan. Di pedalaman Bapak Saudaraku, ada seorang pendeta namanya Siming Chow. Dari kesaksiannya, ya, dia harus berjalan kaki selama 3 jam, seminggu kadang 2 kali, 3 kali hanya untuk menginjili suku Dayak.
Kadang-kadang kalau dia berangkat kesiangan, dia harus nginap di tempat itu. Dan besoknya baru bisa pulang ke tempat pelayanannya lagi. Ini nama butuhnya pengorbanan yang luar biasa dari diri dia untuk bagaimana Injil Tuhan bisa diberitakan. Apa yang dilakukan Maria kalau untuk ukuran manusia adalah tidak masuk akal karena pemborosan. Tetapi Maria tidak hitung-hitungan. Apa yang Tuhan suka dia lakukan dengan pengabdian dan pengorbanan yang luar biasa. Amin. Amin Bapak Ibu. Kok kelihatannya berat banget aminnya. Mau bayar harga? Ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada Yesus Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudara tidak usah bayar harga. Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Amin. Dia mati bagi Bapak Saudara untuk menghapus dosa umat manusia. Ketika mulut kita mengaku, ya kita diselamatkan. Hati kita percaya kita dibenarkan, mulut kita mengaku kita diselamatkan. Kita tidak usah bayar harga sesen pun. Tetapi ketika engkau mengiring Tuhan Yesus, ya, kita datang mencari Tuhan, datang kita beribadah kepada Tuhan. Bukan hitung-hitungan berapa yang akan berkat yang kita terima. Seringkali itulah yang paradigma yang dibangun ya oleh setiap kita supaya kita datang beribadah supaya kita diberkati Tuhan. Tetapi berbeda dengan Maria ya. Ketika Yesus datang ke rumah dia tidak memperhitungkan bahwa minyak narsuatu yang begitu mahal, tetapi dia dengan kerelaan hati dia melayani dengan pengorbanan yang luar biasa. Yang pertama yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau mengikut Yesus, apakah engkau mengikut Yesus dengan hitung-hitungan? Ketika gaji kita 1 juta. Perpuluhannya berapa? 100.000. Berat nggak bayarnya? Kalau gaji 1 juta bayar 100.000 berat Bapak Saudaraku. Kebutuhan kita banyak. Seharusnya kalau gaji kita 100 juta kita bayar perpuluhan 10 juta itu tidak berat. Karena 9 juta kita bisa pakai untuk banyak hal yang lain, betul tidak? Tetapi kenyataannya Bapak Saudaraku, ya. Gaji kita kecil Bapak Saudaraku, kita kembalikan perpuluhan untuk Tuhan juga berat. Tetapi ketika gaji kita sudah naik, income kita sudah naik, sudah besar, ya. Kalau income kita sudah 1 miliar, berarti 1 bulan kita mesti kembalikan berapa? 100 juta ya. Gampang mana ketika gaji kita kecil, kita memberikan perpuluhan atau gaji kita besar. Sama-sama angel Pak, sama-sama susah Pak. Kalau pola pikir kita demikian Bapak Saudaraku, berarti adalah pola pikir kita ikut Tuhan adalah kita hitung-hitungan Bapak Saudaraku. Bapak Saudara jangan khawatir. Ya. Perpuluhan saudara tidak mempengaruhi hidup saya. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Bapak Saudara perpuluhan tidak mempengaruhi hidup saya. Karena saya tidak mau mencari keuntungan dari firman Tuhan. Tetapi kebenaran ini saya harus sampaikan. Ketika pertama kali saya percaya Yesus Bapak Saudaraku. Saya mengerti kebenaran firman Tuhan. Gaji saya sangat kecil Bapak Saudaraku. Harus menghidupi saya itu 4 anak saat itu tahun 99. Yang pertama saya lakukan perpuluhan untuk Tuhan. Gaji 2,5 juta saat itu. Perpuluhan berapa? 250.000. Kirim orang tua 200.000. Karena kita juga harus berbakti kepada orang tua. Tinggal berapa? 2,5 juta, potong 450.000, tinggal 2,050.000. Cadangan untuk ke kantor, tol dan macam-macam 200.000 Bapak Saudaraku. Tinggal berapa? 1,850.000.
itu harus mencukupi satu keluarga. Anak-anak harus sekolah. Cukup tidak Bapak Saudaraku? Kalau untuk ukuran cukup Bapak Saudaraku, itu tidak cukup. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan ketika kita berani melakukan untuk Tuhan dengan setia, tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, kita akan naik ke level yang tinggi, yang lebih tinggi. Amin. Yang setuju dan saya katakan amin. Kok muka-mukanya kayaknya nggak lerah. Kalau Bapak Saudara ikut Tuhan, Bapak Saudara, ketika Bapak Saudara percaya kepada ambil keputusan, percaya pada Tuhan, Bapak Ibu Saudara nggak usah bayar. Tuhan sudah bayar untuk hidup kita, Bapak Saudara. Kita menjadi miliknya, menjadi hambanya. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara mengiring Tuhan, Bapak Ibu Saudara harus berani bayar harga untuk mengiring Tuhan. Amin. Dan Maria adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan Maria sehingga dia istimewa di mata Tuhan? Kita lihat Injil Yohanes pasal 12 ayat 5 dan 6. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia ada seorang pencuri. Ia sering mengambil uang dan disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Kalau kita lihat dari idenya Yudas Iskariot, itu satu ide yang sangat-sangat brilian dan sangat baik sekali. Ya. Buat apa pemborosan 300 dinar hanya untuk menyeka kaki Yesus? Untuk apa? Nggak ada gunanya kalau kita ukuran sebagai ukuran manusia. Lebih baik uang itu dipakai untuk orang-orang miskin. Betul tidak? Ya. Kalau kita lihat sekilas, ini masukan Yudas Iskariot itu sangat baik, Bapak Saudaraku. Luar biasa. Sangat rohani sekali kelihatannya. Saya mau kasih tahu ya. Zaman sekarang juga banyak pola pelayanan model Yudas Iskariot. Maafkan saya kalau saya berkata demikian. Buka yayasan. Ujung-ujungnya untuk kepentingan diri sendiri. Sekali lagi mohon maaf ya, tidak semua yayasan ya. Saya katakan demikian, tidak semua yayasan. Tapi kebanyakan orang buka yayasan, kelihatannya sesuatu yang baik, berguna bagi masyarakat. Tapi ujung-ujungnya adalah untuk diri kita sendiri. Ini saya namakan pola pelayanan Yudas Iskariot. Oh, ini pelayanan diakonia, melayani orang susah, orang miskin, orang terpinggirkan, kaum papa. Tapi ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan diri sendiri. Saya mau katakan hati-hati dengan pola pelayanan yang demikian. Maaf, sekali lagi tidak semua seperti itu. Saya mau katakan pelayanan demikian lebih jahat daripada koruptor. Kalau koruptor Bapak Saudaraku, dia bukan dengan pola melakukan sesuatu hal yang baik kelihatannya. Tetapi kalau pelayanan demikian dibungkus dengan sesuatu yang rohani, sesuatu yang baik kelihatannya. Tetapi sesungguhnya sangat jahat karena apa? Pelayanannya hanyalah untuk diri dia sendiri. Kepentingan diri sendiri. Kita lihat Yudas Iskariot memberikan masukan yang sangat luar biasa. Di samping dia mungkin ada 11 murid yang lain yang bersama-sama dia. Dan ada keluarga dari Maria, ada Lazarus, ada Marta di sana juga. Dia berkata lebih baik loh uang itu dipakai untuk pelayanan untuk orang miskin. Buat apa pemborosan demikian? Itu satu ide yang bagus. Yang luar biasa. Tetapi sebetulnya dia ada seorang pencuri. Maafkan saya Bapak Saudara kalau saya kata keras demikian.
Apa bedanya Bapak Saudaraku? Yudas Iskariot dengan Maria. Yudas Iskariot dia memikirkan untuk dirinya sendiri. Dia bungkus dengan pelayanan yang luar biasa. Maria, Bapak Saudaraku, apa yang dilakukan tidak disukai banyak orang. Tidak populer, buat apa lakukan demikian, gak ada gunanya. Pelayanan kita Bapak Saudaraku, tidak penting dinilai oleh manusia. Tidak penting Bapak Saudaraku. Yang paling penting itu dinilai oleh Tuhan. Apa yang dikagumi manusia itu dibenci. Yang paling penting pelayan kita bukan untuk dilihat manusia. Yang paling penting pelayan kita itu dilihat Tuhan. Filionya akan berbeda Bapak Saudaraku. Makanya di tempat ini Bapak Saudaraku, saya tidak pernah punya kepentingan untuk membangun jemaat yang luar biasa, yang ribuan, yang banyak, gedung yang besar Bapak Saudaraku. Tapi di tempat ini saya ingin membangun satu jemaat yang Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kita. Untuk apa Bapak Saudara, kalau kita bisa berkumpul di sini, nanti satu hari kelak kita tidak bisa kumpul di dalam kerajaan surga. Nilainya nggak ada sama sekali. Hanya berpusat kepada materi, jasmani, dan duniawi. Itu nilainya tidak kekal Bapak Saudaraku. Pelayanan hanya untuk berfokus kepada diri kita sendiri. Tetapi yang Tuhan inginkan Bapak Saudaraku, kita bukan menyenangkan manusia. Yang Tuhan inginkan kita ini menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kolose pasal yang ketiga ayat 23 katakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Oh manusia puji kita, waduh pelayanan kamu hebat ya, khotbah kamu hebat ya, pujian kamu hebat ya. Oh, kamu luar biasa ya, kamu murah hati ya. Untuk apa Bapak Saudaraku pujian manusia? Yang paling penting pelayanan kita adalah dinilai Tuhan. Berkenan enggak di hadapan Tuhan? Itu yang jauh lebih penting. Memulai suatu pelayanan yang baik itu gampang Bapak Saudaraku. Sangat gampang memulai sesuatu pelayanan baik. Tetapi untuk menjaga pelayanan itu tetap baik dan murni, itu bukan perkara yang gampang loh Bapak Saudaraku. Seringkali di tengah-tengah perjalanan inilah Bapak Saudaraku, banyak godaan motivasi kita bisa bergeser. Sehingga pelayanan kita tidak murni lagi Bapak Saudaraku. Ketika Bapak Saudara terima Tuhan, pertama kali ikut Tuhan, Bapak Ibu Saudara ikut Tuhan. Saya percaya Bapak Saudara dengan kemurnian hati Bapak Saudara ikut Tuhan. Tetapi dengan sekian tahun Bapak Ibu Saudara ikut Tuhan, ya, kasih kita kepada Tuhan juga seringkali kita bergeser. Makanya tadi saya katakan, ketika kita terima Yesus, sangat simpel, hati percaya kita dibenarkan, mulut mengaku kita diselamatkan. Tetapi untuk menjaga kemurnian dalam mengiring Tuhan, ini tidak gampang Bapak Saudaraku. Harus ada kemurnian hati yang kita pelihara terus menerus. Banyak sekali ragi-ragi dunia yang bisa ya mengkamiri seluruh adonan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Banyak sekali ragi-ragi dunia yang bisa mempengaruhi kemurnian kita dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Mungkin awalnya Yudas Iskariot mengikut Tuhan penuh dengan kemurnian Bapak Saudaraku. Tetapi menjelang akhir pelayanannya, dia tidak bisa menjaga kemurniannya dalam mengiring Tuhan. Sampai dia mau menjual Tuhan karena uang. Duniawi, jasmani, dan materi itu bisa membutakan mata rohani kita. Hati-hati Bapak Saudaraku. Materi kalau kita pakai untuk hal yang benar, itu bisa memuliakan nama Tuhan. Kalau kita pakai di tempat yang tidak benar, itu bisa membutakan mata rohani kita. Yang kedua, Maria melakukan dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang dilakukan Maria sehingga dia istimewa di mata Tuhan?
Coba lihat di Injil Matius pasal 12 ayat 7 berkata demikian. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak selalu ada pada kamu. Di dalam kehidupan kita ada momen-momen tertentu yang kalau kita tidak lakukan, tidak mungkin kita bisa ulangi lagi. Setuju dengan saya ya? Ada momen-momen tertentu yang kalau kita tidak lakukan, itu tidak bisa terulang dalam kehidupan kita. Saya ingat betul ya, akhir tahun lalu ya, sekitar jam 6, jam 7 malam, sore ya. Saya bersama istri lagi makan malam, tiba-tiba ada telepon dari saudara ya. Saat itu virus corona lagi ganas-ganasnya. Dikatakan mama mertua saya sakit keras. Tetapi situasi kondisi tidak baik, tidak memungkinkan seharusnya kami untuk pulang terbang ke Kalimantan. Tetapi Bapak Saudaraku, ketika saya berdoa, dan saat itu juga Roh Kudus ingatkan, ayo pulang. Saya saat itu juga suruh anak saya cari tiket, dan tiketnya jam 5 atau jam 6 pagi, dapat tiket langsung besoknya kami pulang ke Kalimantan. Dan ternyata itulah momen terakhir istri saya bisa melihat mamanya masih bernafas. Besoknya pagi-pagi, jam 5 pagi, ya setelah kami tiba besoknya 1 hari lagi, mama mertua saya kembali ke surga. Kalau saya tidak ambil keputusan, kalau saya bersama istri saya tidak ambil keputusan untuk beli tiket dan pulang, saya percaya kami tidak kehilangan momen itu. Ini kesempatan yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Makanya Yesus bilang, biarkan dia melakukan ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak selalu ada pada kamu. Di dalam hal melakukan kehendak Tuhan, ada hal yang penting dan hal yang paling penting. Melakukan kehendak Tuhan ada sifatnya umum dan ada sifatnya pribadi. Yang paling penting yang umum atau yang pribadi? Halo? Yang mana yang lebih penting? Melakukan yang umum termasuk kategori yang penting atau yang paling penting? Melayani pribadi Tuhan itulah yang paling penting. Memberikan bantuan kepada orang miskin itu paling penting atau terpenting? Penting atau terpenting? Umum atau pribadi? Umum. Berkhotbah umum atau pribadi? Umum. WL umum atau pribadi? Umum. Menginjil umum atau pribadi? Umum. Semua sifatnya umum. Tetapi kalau engkau berdoa, itu pribadi engkau dengan Tuhan. Bercakap-cakap berdua dengan Tuhan. Saya memberikan satu statement ya di akhir khotbah. Orang yang tidak terlebih dahulu melayani pribadi Tuhan, tidak mungkin melayani Tuhan dengan baik. Ingat statement yang saya buat ya. Orang yang tidak terlebih dahulu melayani pribadi Tuhan dengan baik, tidak mungkin melayani sesama dengan baik. Jangan, tidak bisa dibalik-balik saudara. Yang penting saya perhatikan sesama. Ya, yang penting saya melayani sesama. Yang penting saya khotbah, yang penting saya WL, yang penting saya singer, yang penting saya melayani Tuhan. Pelayanan Bapak Ibu Saudara tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan itu tidak berarti apa-apa. Hanya orang yang sudah melayani pribadi Tuhan dengan baik, dia bisa melayani sesama dengan baik. Apa itu melayani pribadi Tuhan? Tadi saya katakan apakah berkhotbah, apakah bermain musik, apa jadi singer, ada song leader? Bukan. Melayani pribadi Tuhan adalah membangun keintiman dengan Tuhan lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, memberikan skala prioritas utama melayani pribadi Tuhan. Dan Maria melakukannya. Maria menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan.